Kaboom! Hello, gua Tara and welcome to Boost. So hari ini gue bakal ketemu sama temen gue yang gue udah kenal lama, yang berhasil sukses dari mengkaryakan sesuatu yang kecil. Nah, lu pasti penasaran. Nah, ini dia, lu bakal lihat. Hanya dari biji kopi dia bisa sukses. So, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, jangan lupa untuk like, subscribe, and klik tombol lonceng supaya lu bisa tahu notifikasi yang bakal ada di Boost. So, jangan kemana-mana. Ciao! Oke, jadi ini temen gue yang gue ceritain sama lo semua, namanya itu adalah Mas Yudi, Bang Yudi gitu. Kurang lebih umurnya sekarang di angka 30 berapa? 28. Oh, ternyata lu masih 28 ya? Tua banget gue ternyata. Nah, jadi beliau ini sudah mendirikan Koke sangat lama sekali dari 2015 yang sampai sekarang terus berinovasi. Alhamdulillah. Benar ya Mas Yudi ya. Nah, mungkin biar lu pada lebih mengenal, langsung aja biar sedikit menceritakan backgroundnya. Halo bro, silakan bro. Siap. Background sebenarnya nama Yudi Prasetyo, kenal bosnya sudah cukup. Kok jadi bos sih, kan yang bos lau? Cukup lama dari 2010 ya Ki. Yes, dari betul. 2010 waktu pernah kerja bareng kita di salah satu coffee shop di Jogja Betul gitu. sekali. Terus kalau background pendidikan S1 ilmu komunikasi di UPN, S2 di ilmu pemerintahan, SCP, PMD, APMD di konsentrasi pemberdayaan masyarakat. Ngeri kali ya Pak. Sekarang Status bukan baru menikah, sudah hampir 2 tahun menikah. Oh gitu ya, hampir mau ngomong baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Udah menikah, sudah dari 2015 bangun bisnis. Betul. Dan kesibukan lu kayaknya bukan cuma bisnis koke ini kan? Ya kan, juga banyak sharing, banyak Betul, memotivasi betul. anak-anak muda supaya lebih kreatif dan berani, benar ya Mas Yudi? Betul. Nah kalau boleh tahu nih, kenapa koke? Kenapa kopi kreatif? Kenapa? 2015 sih sebenarnya, pada waktu itu kan kerja di salah satu stasiun TV nasional. Jadi pada waktu itu ngelihat bahwa wanita terutamanya itu senang dengan aroma kopi tapi tidak bisa untuk meminum. Nah, dengan alasan kesehatan pada waktu itu. Nah, gimana caranya wanita tersebut bisa menikmati aroma kopi tapi tanpa harus diminum. Jadi landasan awal itu di situ. Baru lari ke petani. Petani itu banyak banget petani yang biji kopi defect atau gagal panen itu tidak dikonsumsi atau tidak diambil oleh beberapa coffee shop pada waktu itu di Jogja. Dibuang aja, dibuang atau didiamkan gitu. Intinya yang gagal panen deh, yang seperti yang saya pakai itu, ada yang cacat gini. Nah, saya sama teman-teman berpikir bagaimana caranya kita itu punya social impact. Jadi yang dalam tanda kutip limbah itu kami akomodir, kami jadiin barang, kami create gitu biar ada value-nya. Gitu landasan awalnya. Landasan awalnya karena wanita. Jadi gue ternyata baru tahu Karena wanita. Terlepas dari aroma ya tadi ya. Betul, wanita ya. betul. Karena wanita pada itu. Ya. Wanita. Gue pikir lu dulu kerja di stasiun TV itu yang lalala ye enggak ya? Yang jadi lalala ye. Belakang kameranya. Belakang lagi ya. Belakangnya. Belakang lagi. Terus akhirnya lu memikirkan kenapa harus koke, karena wanita itu sangat sensitif terhadap aroma deh. Terus lu ciptain itu. Kapan lu ketemu dan tiba-tiba ini kopi nih kenapa gitu loh? Kalau bisa ketemu kopi yang nggak kepake itu loh. 2000 Kan lu kerja di stasiun TV. Ya 2014 sebenarnya itu tuh kan seneng banget kopi dan ketemu pada waktu itu saya ngambil satu kopi tuh ngambil taruh di meja gitu. Kok aromanya enak banget. Ini kopi di daerah Sumatera Selatan di tempat. Cafe. Enggak. Di Jakarta pada waktu itu. Oh, di Jakarta. Tapi kopinya itu berasal dari Sumatera Selatan. Uh-uh. Nah, saya ngambil kopi itu, saya taruh di meja kerja. Kok aromanya enak banget.
Oh. Jadi buat mood lah intinya itu gitu. Kayak orang-orang tuh buat mood enak gitu loh. Nah, cuma sampai di situ ya cuma sebatas bahwa misalnya kita ke toilet gitu kan, ada ampas kopi juga yang buat penetralisir. 1 tahun berlalu. Jadi tidak diapa-apain. Maksudnya ide lewat nih. ya Ide gitu. lewat, Ide ide lewat lewat aja. Nah, 2015 meyakinkan lagi. Jadi ketemu tim juga cewek pada itu benar wanita lagi. Iya. Mereka tuh seneng gitu loh dengan aroma tapi nggak bisa minum. Balik lagi ke tadi. Terus lo akhirnya memutuskan untuk nyari kopi itu di mana pertama ya? Di Jakarta tetap, kalau kopi itu tetap di Jakarta, di wilayah Jakarta aja. Jadi roast bean. Ada kebun kopi bu Enggak cuma biji kopi yang asal aja dulu, yang asal di roasting, dicoba dibolongin sendiri, apa dikasih jarum gitu. Talinya pakai tali pancing dulu. Tali pancing. Ya. Jadi ya dirangkai sedemikian rupa aja dulu gitu. Karena murah dulu ya. Murah banget. Lu mulai pertamanya saat benar-benar mulai ini bisa gue karyakan berapa modal yang lo? Modal sebenarnya nggak banyak sekitar 400-500 ribu. Karena itu fungsinya untuk beli wajan, tali, green bean pada waktu itu sama packaging. Udah itu aja. 400.000 lu bisa memikirkan apa aja yang lu beli. Lu dapat ilmunya dari mana kan? Dari ini kameramen ya berarti dulu ya. Kreatif kan? Tim kreatif. Lu dapat ilmunya itu dari mana, men? Kalau ilmu itu sebenarnya coba-coba. Jadi benar-benar uji trial. Jadi nyoba wajan itu difungsiin untuk goreng biji kopinya, terus jarum coba dirangkai sendiri, dibolongin sendiri. Sedemikian rupa aja. Jadi nggak ada mentor, nggak ada apa. Jadi memang karena pada waktu itu memang berjuang banget. Jadi fight kan, karena memang sudah ada arahan untuk moving balik lagi ke Jogja. Sudah capek di Jakarta. Ya gue tau lah. Jakarta berat sekali, men. Berat di jalan ya, Pak. Berat di jalan. Dan akhirnya lu balik ke Jogja. Dengan membawa ini. Tapi lu udah jualan belum di Jakarta? Belum. Di Jogja itu alhamdulillah pindah tugas, tapi masih satu corporate. Oke. Untuk megang wilayah regional. Nah, singkat ceritanya, perusahaan itu di Jogja runningnya itu sekitar 1 tahun 6 bulanan bangkrut. Jadi kena PHK dini di umur 2000. Lu kena PHK? PHK dini. Beneran PHK dini. Nah, kena PHK dini di tahun 2015 lah. Bulan Oktober tuh. Nah, PHK dini. Dengan PHK dini ditawarin ada 2 opsi. Mau Pesangon atau mau balik lagi ke Jakarta. Ya gitu. Jadi di Jogja tadi. Jadi balik lagi ke Jogja sebenarnya itu jatuhnya di Jogja karena pada waktu 2015 bulan Oktober itu perusahaan tempat di mana saya bekerja itu kena PHK. Intinya benar-benar PHK, semuanya di PHK. Jadi opsinya ada 2. Disuruh kembali ke Jakarta kerja lagi di grup, salah satu beberapa grup itu, atau di Jogja, tetap di Jogja tapi PHK dan ada pesangonnya. Nah, pada waktu itu milih pesangon karena memang kita sudah punya tanggungan juga kan, tanggungan. Tanggungan lu apa? Emang udah nikah satu kan belum? Enggak, belum. Tanggungannya itu ada rumah sama kendaraan. Jadi lu setahun kerja, lu mutusin untuk KPR dan betul. Kredit rumah yang di Prambanan sama mobil tuh ada 1 yang dikredit pada waktu itu. Nah, kesalahan terbesarnya itu memang kurangnya hitung-hitungan sama terlalu spekulasi banget. Karena pada nafsu. Karena pada waktu misalnya gajinya sekian, tanggungannya sekian, cukup nih, cover. Rupa-rupanya di luar ekspektasi, bener-bener ya kurang lebih sekitar 2 tahunan, bener-bener nggak ada notifikasi, nggak ada pemberian tahuan juga sebulan sebelumnya. Ya pada waktu hari itu meeting ngobrol dan itu terakhir. Begitu. Beneran. Tiba-tiba langsung di PK sehari meeting hari itu aja. Jadi kejam banget emang corporate. Pagi ngobrol, siang makan, semuanya udah kenyang tuh, udah enak. Gitu ya. Sore dimasukin di dalam ruangan, ngobrol, ya udah. Anjir, dinaikin dulu, terus di cut semuanya. Dan lu akhirnya memutusin buat di Jogja. Di Jogja dengan silaturahmi tetap terjaga sama mantan bos saya juga itu. Saya ambil pesangonnya, intinya ya udahlah, dana terakhir ini gimana caranya. Sebenarnya kalau dana terakhirnya itu buat dibayarin angsuran itu sebenarnya masih bisa jalan 6 bulan lah. Cuma aku pikir karena pada waktu yang bersamaan
Nah dulu namanya Gelang Kopi, bukan Kopi Kreatif. Oh, Gelang Kopi. Dulu namanya Gelang. Malah Gelang gue Kopi. nggak tahu tuh. Gelang Kopi cuma beneran, nggak banyak orang yang tahu karena dulu dijual cuma satu, cuma gelang doang, gelang kopi doang. Nah ya udah, gimana caranya gelang kopi ini bisa menjadikan uang untuk kebutuhan hidup, udah sesimpel itu. Jadi belum mikirin branding, campaign, apapun itu belum. Gimana caranya lu bertahan hidup lah? Bertahan aja di 2015 tuh sampai kurang lebih 2017 lah saya menjalanin bener-bener 2 tahun itu one man show sendirian. Gelang Kopi. Gelang Kopi. Belum Koke. Belum. 2 tahun. 2 tahun sampai 2. Iya 1 tahun 8 bulan ya, Bang. Sampai 2 tahun lah. Hitungannya cuman ya lu buat jual, Iya, jadi jual, kayak buat misalnya jual gitu doang ya. Roasting sendiri, ngadmin sendiri, packaging sendiri, COD juga sendiri, beneran COD juga sendiri. Jadi memang itu dilakukan sekitar hampir 2 tahun, memang bener-bener dilakukan sendiri. Lu nggak ngedoping kan, bro? Ngerjain kerjaan sendiri banyak orang sendiri selama 2 tahun dan lu masih bertahan. Bahkan sekarang lu berkembang dengan nama yang nggak cuma Gelang Kopi aja, jadi Koke. Kok bisa setelah 2 tahun? Emang naik terus ya? Jadi 2017 saya tuh ketemu dengan tim saya namanya Claudia sama Sesti. Mbak-mbak saya yang sampai sekarang juga mereka juga punya bisnis juga dan cukup besar juga di Jogja gitu. Ya kami ngobrol bareng dan saya pada waktu itu cukup spekulasi jadi Gelang Kopi itu belum sesukses sekarang dan masih receh banget, tapi saya sudah menjanjikan saham ke mereka. Jadi secara pembukuan, secara administrasi itu masih kacau banget. Tapi saya melihat potensi di mbak-mbak saya yang sampai sekarang tuh masih running sama saya. Jadi beliau ini punya link yang besar, ilmu yang oke. Saya butuh mereka. Jadi saya bagiin lah saham. Ada pembagian berapa persen saya bagiin ke saham. Yuk kita mulai bareng-bareng. Seketika ini oke, nanti pembagian sahammu sekian ya. Padahal buat gaji aja saya belum tahu tuh. Kayak apa? Cuma karena backgroundnya kan saya bertiga, itu beda-beda. Nah, basic saya kan memang di sales. Jadi saya tahu banget jualan tuh kayak apa. Nah, yang satunya tuh Mbak Claudia di bagian branding, yang satunya di bagian quality control, QC. Jadi kan beda-beda tuh. Ada yang produksi, ada yang branding, ada yang sales. Nah, itu menurutku cocok nih kalau digabungin karena partnya beda-beda. Lah, nggak ada ketakutan kalau misalkan lu gagal? Nggak pernah mikir sedikit pun untuk gagal karena memang pada waktu itu simpelnya gini, kayak gimana caranya dari gelang kopi itu bisa menghasilkan 100.000 sehari, sesimpel itu untuk makan. Jadi kalau dikali sebulannya sekitar 3 juta aman tuh buat cicilan. Udah mikirnya tuh gitu aja, jadi nggak mikir. Itu kan baru lu, belum saham yang dibagi? Nggak ada mikir. Anjir, lu bener-bener modal nekat aja. Nekat banget. Nekat bener. Parah, men. Beneran. Karena kalau buat pengusaha muda yang baru mulai untuk bisa berpikir sampai saham di kuartal ketiganya dia ngejalanin bisnis, itu sulit, men, berpikir sampai segitu. Betul. Dan berani untuk menawarkan. Betul. Itu gila sih kalau karena memang pada waktu itu pilihannya itu nggak banyak dan kita tidak banyak hal yang dipikirin juga gitu, dan sedangkan umur sudah tidak muda lagi gitu loh. Jadi gimana caranya? Ya pilihannya juga coba dibilang orang tua. Dulu itu disuruh PNS kalau nggak kerja di BUMN. Nah dulunya gue nggak mau. Dulunya gue nggak mungkin itu. Oke. Jadi memang kalau yang PNS atau BUMN. Jadi sebenarnya kalau background dari keluarga aku itu di pendidik sama di aparatur negara. Negara intinya berkaitan dengan negara lah, itu baik papa, om, teman-teman, apapun deh itu. Jadi nggak ada yang usaha, tidak ada satupun di keluarga itu yang usaha. Ibarat rantai itu udah kokoh banget tuh. Muter aja terus ya. Susah. Muternya di situ ya. Nah, ketika kita mau keluar dari putaran itu, ini ada rantai gede yang mau diputus itu menurut filosofiku itu berat, karena nggak ada contoh. Ya, betul. Tapi misalnya saya nih, aku S2 nih, aku mau jadi dosen, gampang. Gampang, karena papa pendidik tahu tuh gini. Tinggal jalanin aja. Gitu. Cuma kan memang pertama aku tuh susah diatur gitu. Susah diatur yang pertama, yang kedua memang pengen memperbaiki perekonomian sih sebenarnya. Diri sendiri karena memang dari dulu mulai kerja kita tuh, ya kan memang berat banget kita. Gaji berapa, ini berapa. Aduh, kacau itu pokoknya jam dulu. Dulu 16.000 per shift, men.
Enggak, sebelum itu yang waktu aku di ada nih di salah satu coffee shop juga sebelum yang di Jalan Cik di Tiro tuh itu 15.000 per 6 jam. Oke. Itu 15.000 per 6 jam. Beneran. Ngomongnya gitu ya part time, padahal kayak full Part-time. time aja. Betul. Dari jam 6 sampai dengan jam 12 tuh kurang lebih. Jam 1 malah bablas. Iya, paham men. Kita juga ngerasain itu sedihnya. Nah, dia itu gitu. Nah, cuma memang kalau berbicara kepentingan bisnis ya untuk memperbaiki perekonomian. Oke. Gitu. Jadi koke. 2017. Jadi 2017 jadi koke. Sebelum lu mengubah itu jadi koke, bayangan lu, imajinasi lu secara luas ke depannya itu bisa jadi kayak apa sih? Apa aja sih barang? Karena lu kan dari awal lu mulai kan gelap. Betul. Sekarang udah macem-macem nih. Banyak. Wah, banyak banget. Gue mau nyebutin banyak banget soalnya. 12 ya, Iya. lupa banyak. Banyak banget. Februari 2017 ingat banget. Mendevelop nama kopi kreatif itu sebenarnya disaranin sama temanku yang di Jakarta di Notaris. Namanya memang dari aku, namanya. Dia ngomong kayak gini. Pada waktu itu mau mematengkan gelang kopi kan nggak bisa karena itu nama aktif. Iya, gelang dan kopi. Betul, nggak bisa dia misalnya kayak gelang batu, gelang tali itu kan nggak bisa dipatenin, hak patennya nggak dapet. Nah disaranin ya lu kalau mau cari nama yang kedepannya itu bisa menggambarkan turunan semua produk lu, ya harus ganti yang relate lah. Kepikir, saya cek di beberapa situs hak paten juga, DJP. Oh nggak ada namanya kopi kreatif. Oke, itu terlahir pada 2017 bulan 4 lah, selang 1 bulan tuh. Nah, ini logo digambar oleh temanku anak IC juga Ki. Mau bener-bener nggak bayar juga sebenarnya. Minta tolong juga teman ya, digambar gambar oh kayaknya menarik nih. Oke, yaudahlah dipatenin. Nah, kalau nyangkut lagi ini mau dibawa seperti apa nggak tahu sebenarnya. Jadi 2017 itu intinya gini, gimana caranya saya dapat uang untuk bisa melunasi utang. Tok, dah. Jadi tidak mau mikirin kampanyenya apa ini ke depannya gimana. Nah, pas pada waktu 2018 mulai ditata semuanya. Ini utang yang tadi itu kan, yang beban itu. Banyak utang lagi. Oh gitu. Itu yang kesalahan-kesalahan Kesalahan, harusnya jangan diambil ya harusnya. Jangan ambil. Dan alhamdulillah sekarang sudah kosong saya. Zero. Kosong benar-benar posisi misalnya sekarang nih kita lagi musibah yang besar pandemik gitu. Ya alhamdulillah kita tidak ada tuntutan karena koki tidak pernah minjem bank, tidak ada investor, tidak ada urusan ke lembaga, yang murni dana sendiri semua sekarang. Dan emang itu udah clear lah. Udah clear. 2018 ya 2017 akhir 18 sudah zero ya kosong. Berarti baik dari saya pribadi karena kan yang ibarat kapal itu kan nahkodanya dulu harus beres. Betul. Nah kalau nahkodanya udah kacau ya gimana mau running? Berarti kalau gue lihat emang intinya lu how to survive dulu sebelumnya. Pasti dong. Gimana cara gue bisa survive dan nyelesain semua masalah gue, baru lu mulai berkembang lagi nih. Makin expand lagi nih. Betul. Kayak gitu. Betul. Setiap barang di sini yang 12 macam muncul idenya dari pertama atau enggak ada running aja. Ini kayak mana nih ini Wangi Helm nih pasti Jakarta nih. Nah, ini running seketika beberapa produk yang running. Ini pas naik naik salah satu transportasi online di Jakarta. Saya pakai helm tuh, lo tau lah. Tuh baunya kan gak enak banget, parah. Terus apa nanya bapaknya, Pak, kok nggak dicuci? Ya sempet Mas, waktunya bla. Terus gimana dong Pak? Dijemur aja Mas. Oh, dijemur. Nah emang Bapak nggak pernah kasih aroma gitu? Enggak Mas, nggak sempet, mahal juga nih gue. Nah di situ datangnya pas di atas motor itu. Gimana caranya kami sebagai UKM pada waktu itu buat produk tapi bisa berimpact sosial banyak. Contohnya ini dibuat untuk mengatasi masalah Gojek. Kita kan buat bisnis itu ada namanya berdasarkan problem solving tuh masalah. Nah masalahnya ini untuk mengatasi bau ya. Yang kedua bisa meningkatkan pendapatan dong di driver online-nya. Dia bisa ikut jualan juga di sini. Iya, reseller lah ya. Betul. Berarti reseller secara nggak langsung. Wah, gila. Gitu. Jadi ide awalnya muncul seketika pas pada waktu itu. Mulai di riset. Nah, karena pewangi helm mungkin yang sebelumnya juga udah ada tapi bentuknya disemprot. Tapi untuknya dibentuk yang ini nggak ada. Iya, baru lihat di sini. Betul. Ditempel. Betul. Jadi kalau ditanya apakah pewangi helm itu sudah ada? Sudah. Tapi yang model kayak gini nggak ada.
kami yang is number one, yang eksekusinya. Jadi bentuknya patch ini yang direkatkan. Ini modelnya dimasukin di dalam helm sini. Iya, nempel Di dalam. Gue pernah main dan emang efektif. Jadi gue diemin semalaman gitu. Langsung besoknya, udah bau kopi. Oke, Yud. Siap. Setelah tadi kita bahas banyak hal tentang gimana lo mulai dan kok lo mau bertahan kayak gitu kan. Terus yang penting gimana cara lo survive dan berkembang, ya. Nah, lo ngelihat Koke 5 tahun ke depan? Nggak 5 tahun sih sebenarnya, kelamaan. 3 tahun. Oke, 3 tahun ke depan. Kami itu ingin mendedikasikan diri secara brand itu bahwa satu-satunya brand yang fokus untuk pengolahan biji kopi. Fokus di biji kopi. Pengolahan biji kopi, tapi dengan cara yang beda. Karena di Indonesia nggak ada satu perusahaan yang full yang ngurusin dari A sampai Z, itu cuma Koke. Boleh dicari. Maksud satu dari misalnya dari semua produk ya, dari percepatan inovasi, konsisten, itu nggak ada, cuma kita. Beneran. Lain halnya kalau kita berbicara di industri fashion misalnya baju gitu ya, kan banyak tuh. Tapi kalau berbicara di industri yang dalam tanda kutip remeh atau pernak-pernik, itu cuma kami yang fokus di yang fokus itu. Nah, kami ingin mengkampanyekan bahwa ya ngapain kita harus keluar negeri, orang luar negeri yang datang ke sini. Anjay. Iya dong, mindsetnya dibalik. Yang kan ya sorry to say kalau kita berbicara gimana caranya produknya diekspor. Keren tuh bisa di luar negeri. Kita udah kirim ke luar negeri gitu. Ada 4 negara, ada Jerman, Hong Kong, Kuwait sama India, pernah kirim ke sana gitu loh. Tapi bagaimana caranya kita develop untuk peningkatan defisit negara nih kalau setelah pandemik nih. Yes. Ya orang bulenya aja yang datang. Iya, yang dari ke sini. Benar. Yang pertama, wisata Jogja juga bisa tersangkat kan. Oleh-oleh Jogja bisa naik kan. Itu kepentingan kami. Gitu, simpel aja. Simpel kan, Mbak. Ini impact-nya Koke buat anak muda. Apa yang pengen lo bawa dari Koke untuk anak-anak muda? Harapan apa? Harapan kalau sebenarnya kan dari dulu sampai sekarang itu 3 titik poin fokus sih. Kami itu selalu berbagi nasi gratis setiap hari. Yes. Yang pertama berbagi sedekah. Yang kedua, kami itu tidak pernah berhenti untuk inovasi. Walaupun dari sisi umur juga udah tua semua, tapi kita selalu. Yang ketiga itu, ini yang pegangan kami itu loh. Nggak usah terlalu berharap, tapi berproses. Sesimpel itu. Jadi kami, kalau ditanya Koke itu harapannya kayak apa? Tentatif harapannya, bisa A, bisa B. Cuma kami nggak mau berharap. Cuma kami ke A kami jalani, ke B kami jalanin. Jadi proses aja. Karena nanti biar waktu aja yang mutusinnya di mana gitu. Karena kalau kita berharap, misalnya nih, contoh gini real, misalnya kami pengen omset sebulan 1 juta tuh, 1 juta. Tiba-tiba nggak nyampe, cuma nyampenya 400.000 misalnya. Itu sakit banget loh. Iya. Rasanya parah. Secara psikologis itu sakit banget. Padahal kan itu sebenarnya sudah pencapaian juga, tapi kan memang belum. Nah, kami nggak mau kayak gitu. Target nggak ada sebenarnya kalau di kami. Target baik nominal maupun secara pengembangan tuh running terus. Tapi tetap berdasarkan as a plan ya. Plannya nanti setelah ini apa, setelah pandemi ini apa, orang itu bakal lebih lebih memperhatikan kesehatan. Kami bakal produk-produk yang kesana. Contoh nih, ini aku bilang, kami bakal mengeluarin produk ini. Ini apa nih? Lantai, pembersih lantai. Aroma kopi. Ya, luar biasa men. Contoh satu ya. Out of the box mulu lu. Contoh satu ya. Ada nanti, tapi nggak bakal dieksekusi. Nggak apa-apa, maksudnya gini. Ini saya share nih, dirimu nih. Kalau dirimu mau eksekusi nggak apa-apa. Oke, paham. Tapi belum tentu laku. Yes. Kan mulai. Tapi kalau kami udah punya gaun yang dalam tanda kutip yang cukup konsisten, dimenggaungkan dengan kopi dengan cara yang berbeda gitu, ya udah jualannya nggak terlalu susah-susah banget ya. Oke. Banyak ya sebenarnya makanya. Kancing kopi ada. Hanya dari biji kopi ada. ada. Luar biasa lu ya. Kalau mau campaign lagi nih aku bilang nih. Nih kalau mau berbicara campaign dan sosial dan ada angkanya. Pengelolaan ampas kopi. Lu punya coffee shop. Ampasnya kan dibuang. Ya, aku ambil nih. Daripada dibuang diambil. Seneng nggak kalau dirimu sebagai pemilik coffee shop ampasnya aku beli? Seneng lah. Kan sampah. Iya. Aku ambil nih ampasnya. Kami olah. Kami jadiin asbak dan kancing kopi. Oke. Kami jual lagi. Misalnya gini, dirimu punya coffee shop, Ki, boleh nggak produk gua dititipin di tempat lo? Koke X apa? Campaign-nya kan sosial. Yes. Duitnya nanti kan dapat, misalnya produknya harganya sekian. Lu bantu deh jalannya sekian. Nanti persenannya gede dulu kan misalnya.
That's Win-win ya? man. Yes, man. Makanya kami, Koki, aku sama dan teman-teman itu nggak mau bersaing. Kalau bisa create bareng, kolaborasi gitu. Semua coffee shop itu tahu dan kan, rata-rata itu tahu karena ya saya itu merangkul. Aku nggak mau saling jatuhin nggak. Gitu, Make peace not war, man. Betul. Oke, kita udah di akhir nih. Mungkin lo udah Siap. bisa ngasih sedikit saran buat teman-teman yang lebih muda, adik-adik kita yang lebih muda yang pengen memulai dan bertahan. Mulai gitu. dan bertahan. Memulai Menemukan passionnya kayak gitu. Kayak lu kan menemukan akhirnya di kopi dan memilih untuk itu. memulai dan bertahan. Kalau memulailah dan jangan pernah berhenti. Yang pertama, konsep gayung sepeda. Terus kalau berhenti jatuh, itu yang pertama. Dan bertahan ini dilihat dulu dari indikatornya apa. Kalau bisa saran saya jangan ngutang. Yes, man. Itu saran saya. Whatever orang mau ngomong apa, karena kita berbicara sisi banyak lah. Jadi kalau kita tidak ada tanggungan dalam tanda kutip itu enak. Percaya nggak percaya, aku nggak pernah pakai kartu kredit lagi. Dari pertama Koki sampai dengan detik ini, dari mulai dulu aku pun kerja nggak ada kartu kredit, nggak ada, cek aja nama aku, boleh dicek. Karena memang komitmen, bisa ngelakuin, nggak salah, orang-orang nggak salah, cuma saya nyamannya ya pakai. Dan itu lebih aman kalau menurut gue. Ya aman aja, tenang aja di posisi kayak gini, aman aja gitu. Sesimpel itu. Makanya balik lagi ke beberapa tips saya tadi itu, kalau running kami itu ya perkecil harapan, perbesar prosesnya. Dan sudah gak usah terlalu banyak apa kayak teman-teman tuh teori dan teman-teman enggak. Kami orang yang enggak jago teori. Mantap banget. Gitu sih. So, kesimpulannya adalah tetap berproses ya. Memulai dan berproses, karena sukses itu adalah bagian dari bangkit, betul, usaha, sabar, dan sukses. Sama satu lagi yang terakhir sebenarnya, jangan pernah lupa konsisten gitu. Yes, itu nggak gampang. Betul banget. Itu doang. Yes. Jadi apapun yang kita udah mulai di sini, ya udah pertahanin segimananya. Oke, udah 5 tahun. Ibarat bayi itu baru mau jalan lah. Iya. Jauh dari kata yang udah banyak. Ya gitu aja, intinya konsisten terus gitu. Terus apapun yang bisa di-create ya terus. Oke, seru banget kan teman-teman. Jadi kalau dari apa yang kita lihat ini luar biasa banget. Dan kalau lo suka jangan lupa untuk nge-like di bawah ini nih ya. Lo nge-like, terus lo subscribe dan klik tanda lonceng. Dan jangan lupa dibagi. Sampai ketemu lagi di episode Boost selanjutnya. See you.